Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam menjalani aktivitas sehari-hari kita selalu diberikan kesehatan walafiat dan selalu dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga dapat beraktivitas dengan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ibu Nani selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan. Tak lupa yang kami hormati serta kami banggakan rekan-rekan semuanya kelas MPIC yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul integrasi sosial. Namun sebelum itu perkenalkan dari kelompok 2. Yang pertama beranggotakan Muhammad Hasbi, yang kedua Anggraini Tirtasari, yang ketiga Syahrial Ahmad, yang keempat Muhammad Kausar Ansarullah, yang kelima Fadilatul Ma'amanah. Itulah keanggotaan dari kelompok 2. Baik, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Muhammad Hasbi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi sosial. Jadi adanya integrasi sosial di Indonesia sangat perlu untuk saling bekerja sama dan membangun suatu bangsa. Namun integrasi sosial di Indonesia, proses penyesuaian integrasi sosial itu tidaklah mudah atau bisa dibilang cukup sulit. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian integrasi sosial menurut para ahli. Ada 3 para ahli yang mengemukakan pengertian integrasi sosial. Yang pertama adalah Maury. Menurut Maury, integrasi sosial adalah saling ketergantungan. Saling ketergantungan yakni maksudnya di dalam integrasi tercipta suatu penyatuan kelompok dalam masyarakat yang harmonis. Yang kedua ada Hendro Puspito. Menurut Hendro Puspito, integrasi sosial adalah suatu kondisi kesatuan kelompok-kelompok etnis dan kemasyarakatan untuk berinteraksi dan saling bekerja sama. Dan yang terakhir adalah menurut Horton. Menurut Horton, integrasi sosial adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda. Jadi di antara ras, suku, bangsa dan budaya, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi, fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Mungkin sekian dari. Kemudian bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama ada asimilasi. Asimilasi merupakan proses pembentukan kebudayaan baru yang menghentikan kebudayaan asli. Pada proses asimilasi, bentuk kebudayaan baru lahir guna untuk menyatukan beragam latar belakang sosial kebudayaan yang berbeda-beda. Contoh dari asimilasi dapat kita lihat dari proses terbentuknya Nusantara. Seperti yang kita ketahui, wilayah Hindia Belanda terdiri dari gugusan kepulauan dan dihuni oleh berbagai kerajaan. Dan poin kedua, akulturasi. Akulturasi merupakan proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan luar tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli. Pada proses akulturasi, unsur kebudayaan yang berasal dari luar akan melakukan berbagai penyesuaian dengan budaya masyarakat lokal guna menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Contoh dari akulturasi budaya dapat kita amati yaitu pernikahan campuran. Pasangan berbeda latar belakang budaya yang memiliki untuk menikah pada dasarnya akan saling melakukan penyesuaian budaya dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, terima kasih. Kami akan melanjutkan keterangan, yakni mengenai faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Jadi integrasi sosial ini tercipta karena memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor yang pertama yakni homogenitas kelompok. Semakin majmuk atau heterogen masyarakat, maka proses integrasi sosial memakan waktu lebih lama. Sebaliknya, jika masyarakat cenderung homogen, maka lebih mudah untuk diwujudkan. Apa sih homogen? Apa sih heterogen itu? Homogen ini adalah satu kesatuan dan satu kesamaan. Jadi, semisal kalau bisa dianalogikan di suatu daerah, ini memiliki ras yang sama, terus adat yang sama,
lalu kebudayaan sama, inilah yang dinamakan dengan homogen. Lah heterogen adalah sebaliknya. Ketika nanti di suatu masyarakat ini homogen, maka lebih mudah terjadinya integrasi sosial. Ketika nanti di masyarakat ini lebih mengarah kepada heterogen, maka terjadinya integrasi sosial ini akan lebih lama. Faktor yang kedua yakni jumlah anggota. Semakin sedikit jumlah anggota dalam masyarakat, lebih mudah dalam berintegrasi sosial. Begitu pula sebaliknya, akan lebih sulit atau lama berintegrasi sosial saat jumlah anggota masyarakat banyak. Jadi jumlah anggota ini juga mempengaruhi. Semakin sedikit dari jumlah suatu masyarakat, maka semakin kita itu mempermudah untuk menciptakan integritas sosial. Ketika di suatu masyarakat ini jumlah anggotanya banyak, maka akan butuh waktu yang lama untuk menciptakan integritas sosial. Seperti itu, teman-teman. Faktor yang ketiga yakni mobilitas geografis. Ini adalah perubahan atau perpindahan penduduk di suatu wilayah. Anggota di kelompok baru harus beradaptasi dengan norma dan nilai di tempat yang baru. Jadi ini seperti transmigrasi. Jika dicontohkan seperti saya sebagai orang Jawa ini bertransmigrasi ke Papua mungkin ya. Pastinya saya kan harus beradaptasi dengan adat Papua. Karena adat Papua dengan adat Jawa ini tidak sama. Nah, inilah yang mengakibatkan integrasi sosial ini terciptanya semakin lama karena perbedaan adat ataupun pola hidup. Seperti itu, teman-teman. Faktor yang nomor 4 yakni efektivitas komunikasi. Jika komunikasi antar anggota efektif, maka integrasi sosial lebih mudah diwujudkan. Jadi komunikasi ini juga penting untuk menciptakan integrasi lebih cepat tercapai. Jadi ketika komunikasi kita baik kepada orang, komunikasi kita lancar, terus komunikasi kita juga sopan dan sebagainya, ini lebih memudahkan untuk terciptanya integrasi sosial. Faktor yang nomor 5 yakni sikap toleransi dan saling membutuhkan. Kesadaran inilah yang membuat perbedaan di masyarakat lebih mudah disatukan. Setiap anggota tidak saling egois dan saling bahu-membahu demi terciptanya integrasi sosial. Jadi sikap toleransi dan saling membutuhkan ini adalah sifat kita sebagai makhluk sosial, sehingga ketika kita itu tidak egois dan tidak sombong, serta kita itu murah hati kepada orang lain, akan memudahkan integrasi sosial ini lebih cepat tercipta atau terwujudkan. Seperti itu. Itulah 5 faktor dari pendukung adanya terjadinya integrasi sosial. Mungkin itu dari kami tentang faktor-faktor. Silahkan dari pemateri lain melanjutkan pembahasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menjelaskan tentang syarat terbentuknya integrasi sosial. Ada beberapa syarat terbentuknya integrasi sosial, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Kesadaran kolektif, dan yang kedua adalah adanya konsensus. Ya, contohnya adalah bergotong royong. Dari kesadaran kolektif itu memiliki 5 contoh. Yang 1, bergotong royong membersihkan lingkungan, menghias jalanan. Yang ketiga, mengibarkan bendera setengah tiang bila sedang berduka. Yang keempat, mengadakan atau berpartisipasi dalam lomba memperingati HUT RI. Yang kelima, melaksanakan lomba kebersihan saat memperingati hari-hari besar negara Indonesia. Yang kedua adalah adanya konsensus. Konsensus adalah sebuah frasa untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau individu setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam kolektif intelijen untuk mendapatkan konsensus pengambilan keputusan. Dan konsensus mengacu pada adanya kesepakatan mengenai nilai dan norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat. Dalam hal ini integrasi sosial serta terjadi karena merupakan bagian dari nilai dan norma sosial yang berlaku sejak lama. Contohnya, sebagai orang yang terlahir di wilayah Indonesia, kita secara otomatis menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, Pancasila, UUD Dasar
1945 dan Bhinneka Tunggal Ika adalah bagian nilai dan norma yang mengikat. Ya mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang proses terjadinya integrasi sosial. Poin pertama yaitu proses interaksi. Dalam proses ini ditandai dengan kecenderungan dan niat positif yang memiliki potensi terjadinya aktivitas bersama. Poin kedua yaitu proses identifikasi. Setelah terbuka peluang kerjasama, pada proses ini, tiap pihak dapat menerima secara terbuka keberadaan pihak lain secara utuh. Mereka saling memahami karakter, latar belakang, dan kepentingan pihak lain. Poin ketiga yaitu proses kerjasama. Masing-masing pihak saling menyadari bahwa di antara mereka memiliki kepentingan yang sama pada saat bersamaan. Kepentingan tersebut harus diwujudkan dengan kerjasama. Dalam proses ini, peluang integrasi mulai terbuka lebar. Poin keempat yaitu proses akomodasi. Pada proses ini, segala masalah dan pertentangan mulai diselesaikan, namun tidak ada niat menghancurkan pihak lawan. Semua pihak bersama-sama mencapai mufakat ketika masalah datang. Poin kelima yaitu proses akulturasi dan asimilasi. Dalam proses ini, semua pihak melakukan aksi nyata untuk mengurangi perbedaan yang ada dalam individu atau kelompok yang berkonflik. Proses ini juga mengupayakan penyatuan persepsi kedua pihak untuk lebih menengok pada tujuan dan kepentingan bersama. Poin keenam yaitu proses integrasi. Jika semua proses sudah berjalan, maka proses integrasi akan berlangsung. Semua unsur dalam masyarakat yang majmuk membentuk keserasian dalam kehidupan sosial masyarakat. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, itulah presentasi dari kelompok 2 dengan judul integrasi sosial. Semoga teman-teman semua dapat memahami dan mencerna apa yang disampaikan oleh pemateri. Mungkin itu dari kami mewakili teman-teman kelompok 2 pamit undur diri. Apabila ada salah kata, salah ucap, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami sampaikan terima kasih yang banyak kepada teman-teman semua atas partisipasinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.